Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan anggota kelompok 3 dari kelas 11 IPS 2. Mata pelajaran sejarah minat. 1. Isna Nur Aisyah absen 13. 2. Kartika Puspita Ratna Ningtyas absen 14. 3. Muhammad Yuda Alfaris absen 15. 4. Muhammad Hanif Saiful Islam absen 16. 5. Muhammad Izzuddin Al-Qasam absen 17. Yang keenam, Novalia Ika Safitri absen 18. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Mari sekilas kita membahas mengenai sejarah masuknya kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat ke Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu kolonialisme dan imperialisme? Ya, kolonialisme adalah upaya suatu bangsa untuk menguasai suatu daerah di wilayahnya baik ekonomi maupun politik. Sedangkan imperialisme adalah perluasan kontrol politik ke daerah seberang. Sejarah datangnya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia yaitu muncul pelayaran samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa atau Barat untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama yang disebut juga dengan gold, glory, dan gospel. Dengan adanya para penjelajah samudra yang berhenti di Indonesia dengan cukup lama, tokoh seperti Antonio de Abreu, Francisco Serrao, Peter Booth, Gubernur Jenderal Daendels, dan Thomas Stamford Raffles, yang dalam pemerintahannya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dan pada abad 16, Portugis dan Spanyol memasuki wilayah Indonesia yang kemudian disusul dengan Belanda yang menduduki ujung pulau Jawa. Nah, ini menjadi babak awal munculnya kolonialisme di Indonesia. Nah, teman-teman, dengan datangnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Bangsa Indonesia serta tokoh-tokoh perjuangan dengan semangat nasionalisme melakukan perlawanan-perlawanan wilayah seperti perlawanan di Aceh, perlawanan di Riau, dan perlawanan di Maluku, dan lain-lain untuk mempertahankan Indonesia. Serta adanya respon di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai respon bangsa Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Mari kita simak dan dengar bersama-sama ya teman-teman. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di bidang politik. Yang pertama, respon Indonesia di bidang politik. Respon bangsa Indonesia dalam bidang politik yaitu munculnya pergerakan nasional ada 3 masa. Pertama, masa penyusunan 1908 sampai 1920. Ade Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908, Sarekat Islam didirikan pada 14 Maret 1912, Indies Partij didirikan pada 25 Desember 1912. Kedua, masa radikal atau non-koperasi 1920 sampai 1930. Ade PKI atau Partai Komunis Indonesia didirikan pada 23 Mei 1926, PNI Partai Nasional Indonesia didirikan pada 4 Juli 1927, PI Perhimpunan Indonesia didirikan pada 25 Oktober 1908. Ketiga, masa moderat atau koperasi pada tahun 1930 sampai 1942. KAPI didirikan pada 4 Juli 1939. Perindra didirikan pada 24 Desember 1935 dan Pertindo didirikan pada 30 April 1931. Nah, saya akan menjelaskan organisasi pada 3 masa penyusunan diwakili oleh Partai Budi Utomo. Masa radikal diwakili oleh PNI dan masa moderat diwakili oleh KAPI.
tersebut dengan poin-poin pentingnya saja. Pertama, Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 yang juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh pada Budi Utomo yaitu Dr. Sutomo dan Wahidin Sudirohusodo yang dipelopori oleh Stovia. Tujuannya untuk memajukan kemajuan yang selaras untuk negeri dan bangsa. Kedua, PNI, Partai Nasional Indonesia. Berdiri pada 4 Juli 1927 dilatar belakangi oleh sistem politik yang rumit. Untuk mencapai Indonesia merdeka, menerapkan 3 asas yaitu self-help atau berjuang dengan usaha sendiri, non-mediansi, dan sikapnya kepada pemerintah antipati dan koperasi karena desas-desus jika PNI akan melakukan pemberontakan yang menjadikan 4 tokoh PNI tertangkap dan dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Bandung. Kemudian Insinyur Soekarno melakukan advokasi yang berjudul Indonesia Menggugat. 3. GAPI, Gabungan Politik Indonesia, berdiri pada 4 Juli 1939, bertujuan untuk supaya Indonesia dapat menjadi negara parlementer. Tokohnya yaitu Mohusni Tamrin. Bangsa Indonesia di bidang ekonomi muncul perlawanan terhadap monopoli Belanda. Satu perlawanan rakyat Maluku sejak tahun 1630, Belanda sudah menetap di Maluku untuk menduduki dan menguasai produsen rempah-rempah secara langsung. Pada abad 17 VOC mengupayakan perjanjian dengan penguasa Maluku agar dapat memonopoli perdagangan. Kemudian muncul respon dari orang-orang Hitu atau Ambon bagian utara dan pasukan Ternate yang dipimpin oleh Kaki Ali. Pada 1634 peperangan mulai berkorban pada tahun 1635. Kakek Ali berhasil ditangkap melalui tipu daya perundingan Belanda. Pada tahun 1637 Kakek Ali dipulangkan untuk menenteramkan rakyat Hitu yang semakin bergolak. Pada tahun 1643 Belanda dapat menduduki Wawani setelah peperangan. Francisco de Tair akhirnya membunuh Kaki Ali yang sedang tidur hingga pada akhirnya Kaki Ali gugur pada tahun 1643 hingga 1646 sebagai perang Hitu II dipimpin oleh Kapten Taluka Besi dan Imam Rajali. 2. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Awalnya orang Belanda hanya ingin menukarkan beras untuk ditukar dengan komoditas rempah-rempah yang laku di pasaran Eropa. Kemudian sikap baik VOC berubah seiring dengan naiknya Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Raja Banten pada 1651 yang berumur 20 tahun. Sultan Ageng Tirtayasa menghalangi berbagai cara untuk monopoli yang akhirnya VOC memblokir perdagangan Banten dan merugikan kerajaan Banten. Di sisi lain, Sultan Ageng dapat menjalin hubungan baik dengan negara Eropa selain Belanda, yang kemudian mengkhawatirkan Belanda jika analisis akan ditunjukkan ke Batavia. Berkat taktik VOC pada tahun 1676, Banten mulai goyah karena praktik adu domba yang dilakukan oleh Belanda terhadap ayah dan anak, yaitu Sultan Ageng dan Sultan Haji. Sultan Haji sangat pro terhadap Belanda, sebaliknya Sultan Ageng tidak. Ketegangan Belanda memuncak pada tahun 1980 pada akhirnya Perang Trunojoyo. Pada tanggal 27 Februari 1682 pecah perang antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Pada bulan Agustus, Sultan Ageng menandatangani perjanjian kepada Belanda. Sultan Ageng semakin melemah kekuatannya dan pada tahun 1683 Sultan Ageng tertangkap di penjara di Jakarta. Respon bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan dengan didirikannya sekolah-sekolah oleh orang Indonesia asli seperti Taman Siswa. Pasti sekolah ini sudah tidak asing lagi untuk kalian. Ya teman-teman, siswa didirikan ya Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat yang berdiri pada 3 Juli 1922. Taman Siswa menerapkan sistem pendidikan modern Belanda, tetapi tidak mengambil keperhatian Belanda. Peran guru Taman Siswa yang berasal dari aktivis Indonesia Pergerakan Nasional yang bercita-cita memerdekakan Indonesia. Ki Hajar Dewantara tetap memperjuangkan Taman Siswanya. Ki Hajar Dewantara sudah memiliki semboyan yaitu Ing Ngarso Sing Tulodo, di depan dapat memberi teladan, Ing Media Mangun Karso, di tengah menjadi penyemangat, Widuri Handayani, di belakang memberi dorongan. S. Kayu tanam.
Kayu Tanam adalah nama desa kecil di Sumatera Barat dan INS adalah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesi Nederlandse School. Tanggal 31 Oktober 1926 diserahkan kepada M. Syafi'i. Awal didirikan memiliki asas-asas yaitu 1. Berpikir logis dan rasional. 2. Kreatif atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektual. Zaman penjajahan Belanda pada tahun 1926 memiliki siswa 75 orang yang terdiri dari 2 kelas yaitu 1A dan 1B. Gedung sekolah dibangun oleh siswa pada tahun 1927 dengan bahan bambu beratap rumbia. Pada tahun 1937 dipindahkan ke pelabuhan 2 km dari Kayu Tanam dan selesai pada 1939. Kemajuan terus tercapai dengan adanya 1 asrama kapasitas 300 orang dan 3 perumahan guru, 2 murid 600 orang, 3 dilengkapi ruang makan dan dapur, 4 1 pesanggerahan. Zaman penjajahan Jepang pecahnya Perang Dunia II 1941 diduduki secara paksa oleh Belanda dan proses pembelajaran berhenti. Ketika Jepang menang tahun 1942, RPINS diubah menjadi Indonesian Nippon School dan masa ini alat-alat pelajaran merosot tajam. Zaman kemerdekaan INS tetap dipakai namun diganti dengan singkatan Indonesia National School. Kayu Tanam mengalami perkembangan yang dilihat dari 1. Kayu Tanam mendirikan ruang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di bekas kantor penyelidikan di Padang Panjang. Perusahaan ini memiliki koleksi buku sebanyak 23.000 buku. 2. Pada tahun 1952 mendirikan percetakan dan penerbitan sendiri yang bernama Siddharma. 3. Pada tanggal 31 Oktober 1952 INS dijadikan SGBN istimewa yang keistimewaannya terletak pada Mo Syafi'i 100% tidak terikat oleh peraturan pemerintah. Murid INS berasal dari seluruh Indonesia. Pelajaran yang diutamakan yaitu ekspresi, menggambar, musik, tari, dan pekerjaan tangan. Respon Indonesia dalam kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di bidang sosial budaya. Respon Indonesia dalam kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di bidang sosial budaya yaitu munculnya karya sastra dan karya seni musik. Yang pertama, karya sastra. Pada abad 20 muncullah sastrawan antara lain Muhammad Yamin yang mulai menulis sajak-sajak modern pada tahun 1920 sampai 1922. Marah Roesli karyanya Siti Nurbaya yang menceritakan kisah cinta tragis karena terbenturnya nilai tradisional dan modern. Karya sastra ini dicetak oleh percetakan milik Belanda. Aktivitas dan kegiatan budaya akan membawa ke arah persatuan bangsa Indonesia, yaitu pada Kongres II ditetapkan Sumpah Pemuda yang diinisiasi oleh berbagai pemuda dan etnis. Pada 1928, Muhammad Yamin untuk memperingati ini menulis sajak yang berjudul Indonesia Tumpah Darahku. Seni musik. Nah, teman-teman, pada masa kolonialisme dan imperialisme berkembanglah seni musik. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Ismail Marzuki yang berasal dari Jakarta. Ismail melakukan pemberontakan dengan membuat lagu yang memberi semangat kepada bangsa Indonesia. Lalu lagu ciptaan Ismail Marzuki adalah Ani-Ani Potong Padi, Keroncong, Sakapuri, Arjuna, Malam Rimba, Kemilau, Sederhana, dan Keroncong. Lagu tersebut dapat membawa pengaruh terhadap perjuangan bangsa Indonesia karena menceritakan keadaan Indonesia di bawah jajahan Belanda. Kesimpulan dari respon kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia membawa positif dan dampak negatif respon Indonesia yang beragam. Di berbagai bidang menandakan semangat juang warga Indonesia untuk menumpas. Habis kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.